Pak Jokowi sendiri hanya melakukan satu upaya hukum, dan di sisi lain Pak Jokowi sendiri 7 kali digugat. Nah, itu tuduhan yang tidak berdasar ya. Karena kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita, kekalahan rakyat. Kisruh dugaan kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi makin hari makin keruh. Polda Metro Jaya sendiri sudah menetapkan 8 orang tersangka yang terbagi menjadi 2 klaster. 3 tersangka yang namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan, yakni Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, sampai kini terus melakukan perlawanan, bahkan makin garang menyerang Jokowi dalam berbagai kesempatan untuk membuktikan tuduhannya mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Alhasil, gesekan panas pun kerap tidak terhindarkan, terutama dengan barisan pendukung Jokowi. Seperti yang terjadi pada acara talk show kemarin, saat Roy Suryo dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, terlibat debat sengit saat beradu argumen mengenai keaslian ijazah Jokowi dari salinan fotokopi yang mereka tampilkan di hadapan publik. Menanggapi tuduhan Roy Suryo CS yang dianggap menyebar fitnah hingga membuat publik terbelah, Jokowi melalui kuasa hukumnya dengan tegas telah menutup pintu mediasi dan akan melanjutkan laporannya hingga tuntas di pengadilan. Bukan tanpa sebab, Jokowi yang kini tidak lagi menjabat sebagai presiden, merasa telah banyak dirugikan atas tuduhan Roy Suryo CS. Berangkat dari alasan itulah, Jokowi ingin kasus ini selesai di pengadilan dan Roy Suryo CS harus mempertanggungjawabkan tuduhannya. Jadi saya bilang bahwa ini kan laporan kami itu sejak 22 Januari sampai dengan 30 April. Para terlapor ini melempar statement di media dengan kemungkinan persentase bahkan 100 miliar % menyatakan ijazah ini palsu. Dan 3 variabel yang disampaikan. Pertama adalah terkait dengan tanda tangan rektor yang diduga palsu, lalu kedua dengan jenis font, dan yang ketiga terkait dengan foto yang dibilang ini fotonya Durmatno. Sementara Pak Jokowi sendiri yang menjalani perkuliahan dan menerima ijazah dari UGM sangat meyakini tidak mungkin begitu fakta aja gitu. Nah karena itu Pak Jokowi terpaksa menggunakan hak hukumnya tidak lain agar membuat ini jelas. Pak Jokowi sendiri hanya melakukan satu upaya hukum, dan di sisi lain Pak Jokowi sendiri 7 kali digugat, 2 kali dilaporkan di kepolisian. Tapi pada saat kita menggunakan upaya hukum ini seolah-olah banyak pihak bilang jangan diteruskan, harus dihentikan. Kembali lagi ini persoalannya adalah kalaupun dihentikan soal ijazah ini kan juga harus jelas. Kami juga ingin kejelasan karena udah bertahun-tahun digoreng gitu. Jadi memang ada persoalan bahwa bagaimana bisa kita menyelesaikan dengan baik, dengan secepat mungkin, boleh-boleh saja. Ya kemungkinan itu bisa saja, tapi bagaimana juga untuk menjawab agar ijazah ini clean and clear. Kita juga memastikan itu loh, karena kita juga nggak mau sampai terus-terusan. Lebih kurang itu Mbak. Jadi selain berbeda objek ya, kesimpulannya adalah di sisi lain kita juga punya kepentingan untuk membuat ini clean and clear. Karena kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita, kekalahan rakyat. Upaya Roy Suryo CS mengungkap ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya sudah mereka lakukan sejak lama. Roy Suryo CS tidak hanya menggugat secara perdata, tetapi juga laporan pidana. Salah satunya, seperti yang dilaporkan Rismon di Polda Yogyakarta atas 3 tuduhan sekaligus, salah satunya tuduhan skripsi palsu. Menanggapi kegigihan Roy Suryo CS yang tanpa henti dianggap telah menyebar fitnah dengan menuduh ijazah Jokowi palsu, kuasa hukum Jokowi juga buka suara dengan menjelaskan alasan Roy Suryo CS ditetapkan menjadi tersangka, tidak lain, tuduhannya yang meragukan keaslian ijazah Jokowi tidak terbukti saat dilakukan pengujian digital forensik oleh Polda Metro Jaya. Dan seperti inilah penjelasan kuasa hukum Jokowi atas usaha Roy Suryo CS melaporkan Jokowi hingga berkali-kali.
Pak Roy Suryo itu menjadi tersangka karena persoalannya sejak 22 Desember sampai 30 April tayang di sekitar 31 objek. Ya, Pak Roy dan rekan-rekannya menyatakan bahwa pertama mereka meyakini 100 miliar persen ijazah ini palsu dengan 3 variabel tadi ya. Sementara kami meyakini itu sebaliknya. Karena itu apa? Kami menggunakan upaya hukum. Tidak lain sebenarnya tujuannya apa? Agar tuduhan ini dibuktikan gitu. Nah, ternyata kembali lagi kan, belum masuk ke substansi, baru formal aja memang sudah salah. Bagaimana membuktikan sebuah ijazah asli palsu hanya dengan melihat data digital, padahal ini data analog. Nah, karena dari situ beliau kedua sudah terjawab juga sebenarnya kan, bahwa font Times New Roman itu sangat mungkin di tahun itu dalam konteks percetakan. Betul, komputer belum ada, tapi percetakan dan itu sudah diterangkan. Dan ini semua ijazah ini sudah dibandingkan oleh penyidik kepada puluhan bahkan hampir 100 ijazah lainnya termasuk skripsi lainnya dari fakultas-fakultas lain. Lebih kurang sama fontnya gitu loh. Satu, kedua dual mato. Kami juga men-challenge kok bisa. Makanya kami menggunakan pasal 32, 35 itu adalah gitu. Kok bisa sebuah kemajuan teknologi membuat ijazah yang beliau yakini asli menjadi palsu? Ingin diuji. Apakah betul kemajuan teknologi itu sampai sebegitunya gitu ya? Nah, dan ternyata betul setelah kami ajukan 7 bulan berkembang pasal itu masih dipertahankan oleh penyidik. Setelah mendengar keterangan-keterangan ahli ya. Kembali lagi penyidik juga kan sudah melakukan 2 kali lapor terhadap ijazah ini dibandingkan dengan banyak dokumen. Kedua, dokumen prokuran beliau itu sampai dikumpulkan semua. Untungnya mahasiswa kehutanan itu jumlahnya nggak banyak. Jadi waktu dekan yang baru ini mencoba menelusuri dokumen, ya sekarang boleh dibilang nggak ratusan dokumen perkuliahan Pak Jokowi dari KRS, KHS. Nanti semua akan dibuka, diungkap di persidangan kembali untuk menunggu jawaban hakim. Hakim yang harusnya pada akhirnya harus menyimpulkan apakah ini asli atau palsu. Karena kembali lagi dua-dua punya versi, dua-dua bertahan dengan versinya, maka kembali lagi dalam negara hukum, ya hukumnya yang menjawab. Dengan catatan kembali lagi ya, kita bukan mau menjarakan orang, kita lebih ingin ada kepastian. Tadi ditawarkan bagaimana kalau restoratif justice ya, mungkin saja, kenapa enggak? Tapi kembali lagi pertanyaannya, terjamin selesai nggak? Ini satu perkara selesai, lalu laporan kami yang satu lagi di Polda Jogja, belum lagi serangan terhadap anaknya. Ya tentunya kalau mau selesai semua, gitu kan. Tapi kalau memang ingin menempuh jalur hukum dengan segala keterbatasan yang ada, ya mau tidak mau itu yang kita tempuh. Karena ini negara hukum loh ya, nggak mungkin juga terus diputar-putar secara politik, secara media gitu ya. Harus ada sebuah kepastian. Semua persoalan harus ada akhirnya, ada keputusannya. Sementara itu, perdebatan sengit antara ahli digital forensik Joshua MC Nambela dengan Roy Suryo juga tak kalah menariknya. Roy Suryo secara terang-terangan menuduh jika Joshua adalah orang yang mengusulkan penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman di atas 12 tahun penjara. Menanggapi tuduhan Roy Suryo, praktisi ahli digital forensik dari UGM itu dengan tegas membantahnya. Menurutnya, pasal yang disangkakan pada Roy Suryo CS atas saran dari ahli Undang-Undang ITE, bukan dari dirinya. Lantas, apa peran Joshua MC Nambela saat diundang penyidik Polda Metro Jaya sebagai seorang ahli digital forensik? Dan benarkah salinan ijazah Jokowi diragukan keasliannya? Itu tuduhan yang tidak berdasar ya. Ya, jadi dalam kasus ini saya bukan sebagai ahli ITE yang menggunakan undang-undang ITE. Enggak. Dalam kasus ini saya diminta hanya sebagai ahli digital forensik yang mereview metode-metode yang mereka gunakan, mereview prosedur yang mereka gunakan. Itu saja, ya. Jadi yang mengenakan pasal-pasal itu pasti ada namanya ahli ITE. Ahli ITE itulah yang menggunakan undang-undang ITE, termasuk pasal-pasalnya, memenuhi unsur atau tidak, gitu ya. Meskipun di banyak kesempatan saya sering diminta sebagai ahli ITE, hanya dalam kasus ini tidak, ya. Dalam kasus ini saya hanya sebagai praktisi digital forensik untuk menilai prosedur yang mereka lakukan. Itu saja, ya. Jadi salah besar ketika Roy Suryo menyatakan bahwa saya
yang memasukkan pasal 32, 35 tidak sama sekali. Ada beberapa orang yang disebut dengan ahli ITE nanti dalam kasus ini. Tuduhan yang tidak berdasar sama sekali ya. Itu mungkin perlu saya luruskan juga. Analisis yang mereka lakukan itu namanya image processing. Ya, image processing itu memang menganalisis apapun, gambar apapun mereka bisa proses dengan teknologi apapun dan seterusnya. Tetapi itu tidak membuktikan apapun, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pembuktian, itu satu-satunya adalah digital forensik kalau dia menggunakan media digital, gitu ya. Media digital itu hanya bisa dibuktikan dengan digital forensik. Nah, objek-objek yang bisa kita periksa idealnya adalah objek-objek dari original source-nya yang sama dengan aslinya, gitu ya. Nah, masalahnya mereka mengambil bukan dari aslinya. Mereka mengambil objek, kalau kemarin kalau saya lihat topi merah misalnya dia mengcapture yang ada dari screen layar. Di apa namanya screen capture atau di crop gitu ya, kira-kira seperti itu. Tidak ada pembuktian seperti itu. Ada standar digital forensik, ada standar ISO namanya ya, 27.000 ya, 27.034, 35 dan seterusnya. Nah itu di sana sudah jelas ya, kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik tidak boleh dari media sosial, tidak boleh dari hasil crop, nggak boleh dari hasil screenshot dan seterusnya. Harus mencari original source-nya. Itulah baru bisa digunakan sebagai alat bukti nanti. Orang-orang bebas saja melakukan image processing, bebas aja menganalisis macam-macam, tapi tidak membuktikan apapun. Kenapa? Karena hasilnya akan menjadi bias nantinya. Bias dalam artian hasilnya atau kesimpulannya menjadi keliru. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh yang sekarang jadi tersangka itu. Ya, Rismond, Roy, Tifa, ya, mereka jadi tersangka. Kenapa? Karena Polda itu sudah membuktikan, ya, membuktikan bahwa ijazah itu asli. Dengan cara apa? Dengan melakukan uji forensik dan meminta klarifikasi dari UGM. Sebenarnya lapor itu nggak bisa menyatakan itu asli apa enggak. Dia menyatakan identik. Kalau misalnya itu sama dan ada dukungan dari lembaga yang mengeluarkan, itu pasti bisa disimpulkan menjadi asli. Itulah yang disampaikan Polda pada saat gelar perkara kemarin, ya, sehingga mereka ditetapkan jadi tersangka. Jadi makanya kalau nanti di Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang membuat suara publik terbelah mengundang keprihatinan anggota tim percepatan reformasi Polri. Di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga mantan Ketua Konstitusi Jimli Asidiki yang menjabat sebagai ketua. Dari rasa keprihatinan itulah, tim percepatan reformasi Polri menginisiasi mediasi antara Jokowi dengan Roy Suryo CS. Sayangnya, usulan tim percepatan reformasi Polri ditolak oleh Roy Suryo CS. Ya, Roy Suryo dan koleganya masih mempunyai keyakinan yang sama jika penelitiannya mengenai ijazah Jokowi yang sedari awal tidak pernah diungkap ke publik, membuatnya makin yakin jika tuduhannya terkait ijazah Jokowi yang palsu tidak dapat ditolaknya. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Karena sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismond, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Pertanyaannya siapa yang mau berdamai dengan lu? Kan begitu. Siapa yang mau berdamai dengan dirimu? Lu memfitnah Pak Jokowi, luar biasa fitnahnya itu, mengunderestimate dan sebagainya itu, ya,
Pak Jokowi aja masih mengatakan kepada saya, kalau mereka divonis saya akan minta hakim ya meringankan vonisnya. Ada nggak orang seperti digitukan ya, difitnah bisa-bisa 7 bulan ya, tapi masih mempunyai hati yang emas, hati emas itu, karena tidak mau melihat walaupun beliau sudah step down 10 tahun sebagai presiden, ada warganya itu masuk penjara ya karena hal seperti ini. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismond. Kalau dikatakan mediasi, memang kan ada tawaran, mungkin bisa membantu oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki, ya Ketua Reformasi Polri. Tapi kan semua sudah dijawab oleh kuasa hukum Roy Suryo itu, dalam hal ini Bung Ahmad Wazinuddin, yang mengatakan tidak ada mediasi, ya. Jadi artinya kalau itu sudah diputuskan tidak ada mediasi, ya sudah, kita tidak perlu untuk membicarakan mediasi atau restoratif justice, ya. Kita tempur aja battle of law itu di mana? Di pengadilan. Kalau you ingin kita berdamai, datang aja dan minta maaf bahwa saya salah ini dalam membuat keputusan atau membuat penelitian ini, ya datang aja. Tapi sekarang sudah terlambat, prosesnya sudah jadi tersangka. Kalau orang tersangka itu kakinya udah satu terdakwa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.